Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan filsafat Yunani klasik. Berikut nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama, Asti Nur Hidayah. Yang kedua, Denny Maliana Laila. Dan yang ketiga, Sinta Nurlaili. Tokoh filsafat Yunani, yaitu kaum Sofis dan Sokrates yang akan dijelaskan oleh Sinta Nurlaili, Plato dan Aristoteles yang akan dijelaskan oleh Asti Nur Hidayah, dan filsafat Helenisme dan Romawi yang akan dijelaskan oleh Denny Maliana Laila. Kaum Sofis. Periode filsafat pra-Sokratik berakhir dengan kemunculan kaum Sofis. Walaupun filsafat alam dan idealisme Elia belum mampu memuaskan hasrat intelektual manusia, akan tetapi kedua masa filsafat tersebut mampu membantu kelahiran baru filsafat, yaitu skeptisme. Kaum Sofis tidak percaya akan keberadaan ada, ultima, dan kemudian menyerang kelompok yang mempercayainya. Di bawah pengaruh skeptisme naif, kaum Sofis bukan saja menolak keberadaan mutlak bagi diri mereka sendiri seperti penganut Pyrrhonisme kemudian hari, tapi kaum Sofis juga menggunakan dasar pemikiran itu untuk melegitimasi tindakan-tindakan amoral mereka di zaman itu. Kaum Sofis mencapai kejayaannya di Yunani pada akhir perang melawan bangsa Persia. Publik polis Athena mendapati dirinya pada posisi sangat unggul. Kemajuan pesat yang terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya diikuti dengan perkembangan sistem politik. Situasi kemakmuran ini perlahan namun pasti turut menjadi pengaruh gaya hidup publik Athena, menjadi lebih nyaman ketimbang tahun-tahun ketika masih berperang. Tetapi kemakmuran dan kenyamanan hidup ini pula yang dengan segera menjelma menjadi penurunan moralitas publik, korupsi di kalangan orang-orang terkemuka, menurunnya kepercayaan akan dewa-dewi, dan akhirnya sikap publik terhadap kebenaran objektif tanpa lebih skeptis. Sofisme sebenarnya bukan suatu mazhab, melainkan suatu aliran atau gerakan dalam bidang intelek. Istilah tersebut mengalami perkembangan sebelum abad ke-5. Istilah itu berarti sarjana atau cendekiawan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya kaum Sofis. Di antaranya yaitu berkembang pesatnya pemerintahan Perikles kurang lebih 429 tahun sebelum Masehi menyebabkan filsafat juga semakin berkembang. Pada waktu itu, para guru mulai berkeliling di Athena. Politik yang maju, Athena sebagai pusat demokrasi juga menjadi sebab. Selain itu, karena perkembangan Athena, pergaulan bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa lain meningkat. Ada beberapa tokoh kaum Sofis. Salah satunya adalah Gorgias. Lahir di Leutini, Sisilia, Gorgias hidup sejaman dengan Sokrates, sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Di Athena, dia mendapat kesuksesan besar karena ajarannya di bidang retorika, yaitu seni meyakinkan. Bagaimana yang penting ialah meyakinkan orang lain sehingga menerima pendapatnya dengan seni meyakinkan. Karya yang terkenal adalah tentang alam yang berjudul Tentang Alam atau Tentang Yang Tidak Ada. Dari karya tersebut diketahui bahwa ia adalah seorang nihilis. Baginya tiada suatu pun yang ada. Selanjutnya,
sofisme berkembang ke arah yang ditentukan Gorgia, yaitu cenderung kepada nihilis. Gagasan utama dalam karyanya Perito mi ontos seperi poses dapat ditemukan dalam risalah Aristoteles yang dikumpulkan kembali oleh Andronikos di Merliso Xenopae et Gorgia. Ajaran Gorgia sepenuhnya bersifat nihilistik dengan pokok-pokok ajaran, yaitu yang pertama, tidak ada suatu pun. Yang kedua, seandainya suatu ada, maka itu tidak dapat dikenali. Yang ketiga, seandainya suatu dapat dikenal, maka pengetahuan tersebut tidak dapat disampaikan kepada orang lain. Socrates tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Apa yang berbeda dengan para kaum sofis? Socrates ini tidak memungut biaya bagi pengajarannya, dengan maksud dan tujuan ajarannya untuk mendorong orang supaya mengetahui dan menyadari sendiri. Socrates juga menentang relativisme kaum sofis karena ia yakin bahwa ada kebenaran yang objektif. Ajaran filosofinya tidak pernah dituliskan, melainkan dilakukan dengan perbuatan, praktik dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan bahwa Socrates ini memiliki jiwa keadilan, sehingga tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain, sehingga dapat merugikan orang lain. Ia demikian cerdik, hingga tak pernah hilaf dalam menimbang dan berpikir tentang baik dan buruknya. Cara Socrates memberikan ajarannya ialah dengan mendatangi berbagai macam orang dan kemudian mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian jawaban mereka dianalisa, disimpulkan dalam suatu hipotesa. Hal tersebut dilakukan secara terus-menerus hingga dapat membuka kebenaran yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena pendidikan retorika yang telah diajarkan kaum sofis menjadikan banyak orang menjadi mudah berbohong. Maka, sering dengan metode yang disebut ironi ini, Socrates berusaha mengupas kebenaran. Dalam cara pengajarannya tersebut, pada umumnya itu disebut sebagai dialektika, karena dalam pengajarannya itu, dialog memegang peranan penting dalam proses pengajarannya. Dengan demikian, Socrates menemukan suatu cara berpikir yang disebut dengan induksi, yaitu menyimpulkan pengetahuan yang sifatnya umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang hal yang khusus. Baginya, definisi umum bukan pertama-tama diperlukan bagi keperluan ilmu pengetahuan, melainkan bagi etika. Karena Socrates ini tidak meninggalkan suatu karya dalam bentuk tulisan, maka sukar sekali untuk menentukan bagian isi ajaran Socrates itu sendiri. Namun, barangkali ajarannya dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, jiwa manusia bukanlah nafas semata-mata, tetapi asa hidup manusia dalam arti yang mendalam. Maksudnya, jiwa adalah intisari dari manusia, yang hakikatnya manusia itu sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, alat untuk mencapai eudaimonia atau kebahagiaan. Namun, kebahagiaan di sini
bukan kebahagiaan yang diartikan secara moral, melainkan secara yang lebih luas daripada itu. Yang ketiga, tidak jelas menduga Sokrates tentang negara, akan tetapi ia memberikan asas-asas kenegaraan. Menurut dia, negara mempunyai tugas untuk mewujudkan kebahagiaan warga negaranya, membuat jiwa mereka sebaik mungkin. Buku-buku yang ditulis Plato, yaitu Apologia, Pologia, Politeia, Sophistes, Timaios. Pemikiran Plato mengenai negara ideal. Yang pertama, golongan yang tertinggi disebut para penjaga. Kebajikan golongan ini adalah kebijaksanaan. Yang kedua, golongan pembantu, para prajurit bertujuan menjamin keamanan. Kebajikan mereka adalah keberanian. Golongan terendah yang terdiri dari rakyat biasa. Kebajikan mereka adalah mengendalikan diri. Pemikiran Plato. Plato yakin bahwa di samping hal-hal yang beraneka ragam dan yang dikuasai oleh gerak serta perubahan-perubahan itu, tentang ada yang tetap, yang tidak berubah. Aristoteles. Perkembangan pemikiran Aristoteles meliputi 3 tahap. Yang pertama, tahap di akademi, ketika ia masih setia kepada gurunya, yaitu Plato. Yang kedua, tahap di Asos, ketika ia berbalik dari Plato, mengkritik ajaran Plato tentang idea-idea serta menentukan filsafatnya sendiri. Yang ketiga, tahap ketika sekolah di Athena, waktu ia berbalik dari berspekulasi ke penyelidikan empiris, mengindahkan yang konkret dan individual. Aristoteles mengajarkan adanya 2 macam pengenalan indrawi dan rasional. Menurut Aristoteles, pengenalan indrawi memberi pengetahuan tentang bentuk benda tanpa materi. Intisari ajaran Aristoteles yang mengenai fisika dan metafisika terdapat dalam ajarannya tentang apa yang disebut dunamis atau potensi dan energia atau aksi. Yang kedua, menurut pemikiran Aristoteles, di dalam dunia inilah kita menghadapi pengertian-pengertian tentang yang ada sebagai potensi dan yang ada secara terwujud. Helenisme dan Romawi. Helenisme berasal dari bahasa Yunani yaitu Hellenizein yang artinya roh dan kebudayaan Yunani. Yang sepanjang roh dan kebudayaan itu memberikan ciri-cirinya kepada para bangsa yang bukan Yunani di sekitar Lautan Tengah, yang mengadakan perubahan di bidang kesusastraan, agama, dan keadaan bangsa-bangsa itu. Yang pertama, Epikuros. Epikuros dilahirkan di Samos, akan tetapi mendapatkan pendidikan di Athena. Ada beberapa filsuf yang mempengaruhi pikirannya, akan tetapi Demokritoslah yang paling besar mempengaruhinya. Tujuan ajarannya yaitu menjamin kebahagiaan manusia, oleh karena itu inti pikirannya berkisar kepada etika. Ajaran yang mengenai fisika dan teori pengenalan hanya berfungsi sebagai persiapan etikanya. Ajaran Epikuros diantaranya: pertama, tiada suatu pun yang ada yang ditimbulkan oleh sesuatu yang tidak ada, dan tidak ada sesuatu yang ada yang kemudian musnah menjadi tidak ada. Jagat raya adalah kekal dan tidak terbatas, dan dibentuk oleh benda yang kita amati dan oleh ruang kosong yang ditempati benda itu. Segala benda disusun dari atom-atom yang telah ada sejak kekal, bersama dengan adanya ruang kosong. Segala atom tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat binasa. Semuanya memiliki bentuk dan berat besarnya, sekalipun bentuknya berbeda-beda. Itulah sebabnya maka ada benda yang berbeda-beda juga. Atom-atom itu begitu kecil sehingga tidak dapat diamati. Yang kedua, yaitu jiwa tidak lain adalah atom, yaitu atom yang bulat dan licin. Oleh karena itu, pada hakikatnya jiwa adalah tubuh yang halus yang berada dalam tubuh. Tanpa tubuh kasar, jiwa tidak dapat berada.
Setelah orang mati, jiwanya dilarutkan ke dalam atom-atom lagi sehingga jiwa tiada lagi. Ajaran yang ketiga yaitu tujuan hidup adalah hedon atau kenikmatan atau kepuasan yang tercapai jikalau batin yang tenang dan tubuhnya sehat. Ketenangan batin timbul jika segala keinginan dipuaskan, sehingga tiada sesuatu pun yang diinginkan lagi. Jadi makin sedikit keinginan, makin besar kebahagiaan. Persaudaraan dipandang penting sebagai sarana untuk menambah kenikmatan. Yang kedua yaitu Stoa. Stoa didirikan oleh Zeno dari Citium di Siprus pada tahun 315 sebelum Masehi. Ia berada di Athena dan tertarik kepada filsafat. Di tempat ini ia mendapat kehormatan yang besar. Ia mengajarkan ajarannya di gang di antara tiang-tiang atau yang disebut Stoa Poikila. Sebutan Stoa diturunkan daripada Stoa Poikila ini. Tahap-tahap aliran Stoa yang pertama yaitu Stoa Yunani kuno, yang asal mula dan isi ajarannya sejenis dengan apa yang diajarkan oleh Antisthenes. Tahap Stoa yang kedua yaitu tahap Stoa tengah atau tahap Stoa pertengahan, yaitu pada zaman Helenisme dan zaman Romawi. Yang ketiga yaitu tahap Stoa baru pada zaman Romawi. Berikut ajaran-ajaran Stoa. Yang pertama, filsafat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fisika yang berfungsi sebagai ladang beserta pohon-pohonnya. Yang kedua yaitu logika yang berfungsi sebagai pagarnya, dan yang ketiga yaitu etika yang berfungsi sebagai buah-buahnya. Ajaran yang kedua yaitu pandangan dunia Stoa adalah materialistik. Hanya apa yang bersifat jasmanialah yang dianggap nyata. Ajaran yang kedua yaitu dunia dikuasai oleh logos, yaitu akal atau rasio ilahi. Logos adalah juga tata tertib dunia yang melahirkan segala sesuatu yang mengatur serta memimpin segala sesuatu kepada suatu tujuan. Demikianlah segala sesuatu ditaklukkan kepada hukum logos, kepada nasib yang tidak dapat diubah. Ajaran yang keempat yaitu kejahatan hanya bersifat semu saja. Sebab apa yang kita pandang sebagai jahat jikalau dilihat dari segi lain atau dilihat dari keseluruhan dunia ini adalah baik. Ajaran selanjutnya yaitu jiwa bersifat jasmania. Karena jiwa adalah sebagian dari nafsu dunia atau nafsu ilahi. Hubungannya dengan tubuh adalah jiwa mewujudkan nafas hidup, menjiwai serta menggerakkan tubuh. Tujuan ajaran Stoa yaitu memaparkan cita-cita hidup rohani agar memperoleh ketenangan batin. Jadi secara teoritis Stoa bersifat materialistik, akan tetapi secara praktis aliran ini bermaksud membebaskan manusia dari belenggu benda. Kepada manusia dipaparkan suatu cita-cita hidup rohani, dengannya orang memperoleh ketenangan batin. Yang ketiga yaitu skeptisisme. Pangkal pikiran skeptisisme yaitu relativisme. Ajarannya yaitu pengamatan dan akal memberi pengetahuan yang relatif. Menurut dia, pengamatan memberi pengetahuan yang bersifat relatif. Manusia sering keliru melihat dan mendengar. Seandainya pengamatan manusia benar, kebenaran itu hanya berlaku bagi hal-hal yang lahiriah saja, bukan bagi hakikat hal-hal itu. Bukan hanya pengamatan, tetapi akal juga memberi pengetahuan yang bersifat relatif. Anggapan-anggapan manusia adalah relatif, oleh karena itu, setiap dalil dapat sekaligus benar dan salah, maka sebaiknya manusia bertindak sedikit mungkin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak
video presentasi dari kami. Semoga presentasi kami bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.